Kita katakan bulu yang tergulai. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dengan suara hati kami Tuhan, bulu yang bergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga, sungguh yang telah punah, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan, dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saya berikan sorak-sorai luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami untuk melakukan kehendak-Mu di bumi ini. Kau memilih kami untuk mempermuliakan Engkau di bumi ini. Tuhan Yesus, biarlah semua kami berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu di bumi ini. Tuhan, saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami kebenaran-Mu. Roh Kudus mewahyukan lagi pada kami kebenaran-Mu, supaya kami Tuhan mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu ini, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada hidup yang diobati, ada pewahyuan dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Kami menjadi manusia-manusia baru, umat kepunyaan Allah sendiri, yang rajin berbuat baik di dalam nama Yesus. Umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin melayani, yang rajin Tuhan, yang penuh dengan kebajikan Tuhan, yang melimpah dengan kebajikan, berbuat banyak kebajikan di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya tidak ada satupun yang Kau lalui. Kau menjamah setiap hati di dalam nama Yesus. Tolong hamba-Mu di dalam nama Yesus untuk menyampaikan kebenaran, sehingga umat-Mu mudah mengerti kebenaran. Dan Kau setan iblis, kuasa-kuasa gelap, aku patahkan, aku hancurkan segala pekerjaan-Mu, tidak bisa menjamah tempat ini. Dalam nama Yesus, setan menyingkir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Haleluya. Coba salam dulu kanan kiri muka belakangnya, minimal 5 orang ya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkatimu, katakan. Tolong itu lampu belakang hidupkan aja. Udah salaman semua? Jangan ada yang sendirian di tengah keramaian, amin. Udah senyum dia? Coba tanya, tulusnya senyummu itu bilang. Gak ada duka di balik senyuman, amin. Oke. Hari ini saudaraku, kita belajar firman Tuhan mengenai tujuan hidup kita yang keempat. Apa? Tujuan hidup kita yang keempat. Apa itu tujuan hidup kita yang keempat? Kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya saudaraku. Yang pertama kemarin saudaraku, tujuan hidup kita diciptakan, kita dibentuk untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan.
Haleluya saudaraku. Haleluya. Untuk mengenal Tuhan. Jadi itu fokus. Tujuan pertama Tuhan menciptakan kita. Untuk mengenal Dia. Untuk beribadah kepadanya. Untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Yang kedua saudara. Kita dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Amin. Masih ingat itu? Yang ketiga saudaraku, kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Amin. Yesus Kristus. Ingat semua itu tujuan hidup kita. Yang keempat, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Amin. Coba katakan, saya dibentuk untuk melayani Tuhan. Jadi semua kita saudaraku dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Semua kita ada pelayanannya. Wah, ini mulai mengganggu bagi sebagian orang ini semua. Amin. Yang mungkin bagi saudara ingin hanya datang untuk mencari kenyamanan. Ini bukan klub berkati aku. Amin. Ada klub namanya saudaraku, berkati aku, puaskan aku, penuhi segala kebutuhan. Kalau saudara mencari klub seperti itu, saudara salah tempat. Tempat ini klub melayani orang. Amin. Amin. Menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ini klub melayani dan memberi. Haleluya saudaraku. Jadi saudara jangan salah sangka. Amin. Coba kita buka Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Ini sudah kita baca kemarin. Dapat saudara? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jelas? Jadi saudaraku, ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk melakukannya. Amin. Jadi bagaimana cara Yesus mempermuliakan Bapa? Yesus mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadanya. Dan dengan cara yang sama kita mempermuliakan Tuhan dengan juga melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan suruh kita kerjakan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu untuk makan, bernafas, dan memenuhi tempat. Istilahnya nyemak-nyemaki tempat, saudara. Makan, apalagi bernafas, memenuhi tempat, cuman sekedar numpang lewat. Amin. Tuhan merancang kita untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku, melalui kehidupan kita, kita membuat perbedaan terhadap hidup orang lain. Haleluya saudara. Haleluya. Kita hidup untuk menolong orang lain lebih baik. Amin. Kita hidup untuk menolong orang lain untuk mengenal Tuhan. Untuk sampai pada panggilan Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Kita hidup untuk banyak melakukan perbuatan yang baik. Saudara mengerti ini? Saudaraku, selama ini memang saudaraku diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Amin. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena pekerjaan Yesus di kayu salib yang sudah mati untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Kita diselamatkan, saudaraku, kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Amin. Saudara mengerti ini? Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita diselamatkan untuk banyak berbuat baik. Jadi tugas kita setelah kita diselamatkan, kita banyak berbuat baik. Amin. Jadi saudaraku, kita bukan setelah diselamatkan hanya sekedar untuk ongkang-ongkang kaki. Nah, sambil menanti kedatangan Tuhan saudaraku.
Lalu kita hidup malas-malasan, tidak produktif, tidak menghasilkan, tidak berbuat kebaikan bagi orang lain. Tidak. Bukan begitu cara Tuhan merancang kita. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Coba kita lihat Efesus 2 ayat 10. Apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Siapa kita ini? Buatan Allah. Saudara karya seni Tuhan. Amin. Saudara tidak diproduksi secara massal. Seperti di pabrik saudaraku kan ada yang barang diproduksi secara besar-besaran. Amin. Just. Enggak. Waktu Tuhan menciptakan saudara, Tuhan tidak membuat saudara diproduksi secara besar-besaran. Amin saudaraku. Amin. Hanya ada satu saudara. Hanya ada satu saya. Amin. Saya unik, saudara unik. Amin saudaraku. Amin. Jadi setelah Tuhan menciptakan kita, ada maksud tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa katanya? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, hari ini, selama ini saudara yang mulai fokus untuk hidup bagi diri sendiri, bertobat. Amin. Amin. Tuhan mau kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah pelayanan kita. Haleluya saudaraku. Coba kita lihat lagi Titus 2. Titus 2 ayat 14. Dapat? Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Saudara dikuduskan menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri supaya rajin berbuat baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Rajin berbuat Baik. Apa artinya rajin berbuat baik? Banyak berbuat baik. Amin. Bukan hanya sekali-sekali atau tidak pernah berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan umat kepunyaan Tuhan itu yang dikuduskannya harus rajin berbuat baik. Amin. Setelah diselamatkan, tanda saudara diselamatkan, saudara punya keinginan untuk banyak berbuat baik. Amin. Itu adalah pelayanan. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Semua, katakannya, semua yang kita miliki, yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, itu adalah pelayanan kita. Amin. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi apa itu Pak? Waktu, tenaga, uang. Amin saudaraku. Amin. Hikmat saudara, pelayanan saudara. Banyak yang saudara bisa beri supaya kehidupan orang menjadi lebih baik. Amin. Pak, bagaimana cara saya melayani Tuhan? Layani orang lain. Amin. Coba katakan, cara kita melayani Tuhan bro. Pak, Bu, itu dengan melayani orang lain. Amin. Dengan berbuat baik kepada orang lain. Jelas ya? Coba kita buka saudaraku Matius 25.
Matius 25 dari ayat 35. Dari 34. Dapat? Matius 25 dari 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawan aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi kau makan? Atau haus dan kami memberi kau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi kau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Berikan tepuk tangan. Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat bagi orang yang paling hina ini, itu perbuatanmu bagiku. Amin. Haleluya, saudara. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu menunjukkan kita sudah diselamatkan. Amin. Haleluya, saudara. Dari mana, saudaraku, orang tahu kita murid Kristus? Jikalau kita saling mengasihi seorang dengan yang lain. Amin. Haleluya, saudara. Kalau kita saling mengasihi seorang dengan yang lain, dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saling mengasihi artinya rajin berbuat baik. Amin. Haleluya. Selama ini, saudaraku, mungkin fokus kita apa? Tuhan, penuhi kebutuhanku. Tuhan, jawab doaku. Pertanyaannya, kapan saudara menjadi jawaban doa bagi orang lain? Haleluya. Tuhan, sekarang aku ubah doaku. Sekarang aku mau menjadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. Amin, saudara. Apa tujuan pengurapan? Dalam Lukas pasal 4 ayat 18-20, apa dikatakan Yesus? "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku." Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk membebaskan yang tertawan, untuk melepaskan yang terikat, untuk memberitakan untuk mencelikkan mata orang buta. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tujuan pengurapan pun pada akhirnya hanya untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Saudara mengerti ini? Tujuan kita diberkati apa? Untuk memberkati orang lain. Amin. Coba kita buka 1 Korintus 9. Dari ayat 6. Sebentar, saudara ya. Maaf, 2 Korintus 9. 2 Korintus 9. Dapat, saudara?
2 Korintus 9 dari 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa tujuan diberkati? Pertama, saudara cukupan dalam segala sesuatu. Amin. Dan kemudian melimpah dengan segala kebajikan. Saudara melakukan banyak perbuatan baik. Amin. Tidak pernah dimaksudkan berkat itu ditimbun untuk diri sendiri. Haleluya, saudara. Haleluya. Dan Allah sanggup, apa katanya? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tujuan akhirnya saudara diberkati supaya bisa memberkati orang lain juga. Amin. Jangan lagi berdoa, Tuhan cukupi segala keperluanku. Bukan. Tuhan, jadikan aku berkat bagi orang lain. Amin. Banyak cara berdoa kita salah. Haleluya, saudaraku. Apa kata firman Tuhan? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa saja, berdoa juga, tapi motivasimu salah. Kamu berdoa supaya apa? Untuk memuaskan semua hawa nafsumu, mementingkan diri sendiri. Semua motivasinya untuk diriku, untuk aku, untuk aku. Makanya gak heran saudaraku, doa kita gak jauh. Haleluya. Haleluya. Coba bilang, Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah atas. Amin. Jadikan aku berkat lebih luar biasa lagi. Perluas wilayahku. Jadikan aku berkat yang lebih luar biasa. Amin. Tujuan kita apa? Membantu orang lain, menolong orang lain, rajin berbuat baik. Amin. Sehingga saudaraku, saudara bisa menolong gereja. Haleluya. Haleluya. Untuk membangun gereja, penginjilan, pembangunan itu semua perlu biaya. Dan setelah itu saudaraku, karena saudara melimpah, saudara juga bisa menolong orang-orang miskin. Amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima? Tahu kenapa alasan kita kurang sukacita? Fokusnya kita selalu berusaha untuk menerima. Sementara Tuhan bilang hukum berbahagia beri. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara mau berlimpah dengan sukacita. Amin. Cari orang-orang miskin, cari orang-orang kekurangan, orang-orang telanjang yang jauh lebih susah dari saudara. Yang pertama, saudara akan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara cuma lihat ke atas saja, saudaraku, saudara kan banyak sumur-sumur. Saudara ngerti maksud lihat ke atas saja? Oh, orang lebih baik dari aku, dia punya lebih banyak dari aku. Sekali-kali coba lihat ke bawah. Banyak orang masih jauh lebih sukar dari kita. Amin. Mungkin untuk makan pun berjuang, saudara. Haleluya. Haleluya. Setidaknya ketika saudara melihat itu, saudara mulai melimpah dengan ucapan syukur. Saudara akan berpikir, kok egois sekali aku ya? Kok tertutup mataku selama ini? Amin, saudaraku. Dan ketika saudara mulai menolong, hukum lebih berbahagia memberi daripada menerima akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kenapa kita nggak berbahagia? Karena fokus hidup kita menerima.
Berkati aku, berkati aku. Kita nggak pernah berdoa, Tuhan berkati aku supaya menjadi berkat yang jauh lebih besar. Amen. Doa kita egois. Makanya gak heran saudaraku, berkat itu sudah datang. Amin. Ada seorang saudaraku, seorang anak muda kalau nggak salah itu. Saya lupa, bukan anak muda, tapi sudah pernah menikah dia, saudara. Jadi cerai dia depresi, tertekan, lalu dia hidup di mobil. Kalau di Amerika kan biasa orang hidup tinggal di mobil, saudara. Jadi suatu hari datanglah dia ke gereja. Kadang-kadang tertekan, stres segala macam. Karena ditinggalkan istrinya, saudaraku, kehilangan pekerjaan. Lalu saudara tahu apa yang diperbuatnya? Dia datang ke gereja, ikut ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apa? Melayani orang-orang yang terikat narkoba, mabuk. Amin, saudaraku. Dia mulai terlibat di dalamnya, menolong orang. Dan gak lama kemudian, saudaraku, hidupnya mulai berubah. Haleluya. Apa yang terjadi? Dia mulai bersuka cita. Pelan-pelan Tuhan pulihkan hidupnya. Mulai dapat pekerjaan, saudaraku. Mulai dapat tempat tinggal dia. Amin. Kenapa? Dia mulai berbagi hidupnya dengan orang lain. Fokusnya bukan lagi pada dirinya sendiri. Haleluya. Kita nggak tahu kita betapa kita ini, saudaraku, sangat diberkati. Amin. Banyak saudara punya baju, ya mungkin 5 pasang, 6 pasang ada. Coba cari siapa yang bisa saudara tolong, yang bisa ku kasih kainku ini, pakaianku ini. Amin. Jumpai orang saudaraku yang mungkin makan hari ini pun berjuang dia. Cari. Kasih. Atau saudara mulai berkunjung ke rumah sakit. Lihat orang saudaraku yang napasnya satu-satu. Yang untuk bernapas pun susah dia. Yang harus pakai oksigen. Lalu saudara akan bersyukur, oh Tuhan, betapa aku sangat diberkati. Atau saudara perlu jalan-jalan ke penjara. Bagaimana saudaraku, orang dikumpulkan begitu banyak dalam satu ruangan. Saya pernah ke penjara berapa kali. Haleluya, saudaraku. Menumpuk manusia di situ. Tuhan bilang, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Kau bilang, aku itu, aku. Itu saudaraku itu. Amin, saudara. Selama ini, saudaraku, fokus kita sangat apa namanya? Kita begitu egois. Karena apa ya? Mungkin karena saudaraku, kita diajarkan memang keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Saudara lihat tetangga-tetangga kita, amin. Agama-agama sebelah. Mereka berpikir karena amal ibadahnya saudaraku, mereka diselamatkan. Itu makanya mereka sangat rajin berbuat baik. Dan saudaraku, ketika mereka mulai memberi, mereka semakin kelimpahan. Bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun. Haleluya. Hukum tabur tuai itu berlaku universal. Itu berlaku kepada semua orang kapan saja, di mana saja. Amin. Penyembah setan sekalipun, kalau dia menabur, dia pasti menuai. Haleluya. Orang tidak kenal pun, kalau dia mulai menabur hartanya, memperhatikan orang-orang miskin, menolong orang, pasti dia berkelimpahan. Amin. Itu hukum yang ditetapkan Tuhan. Tidak ada yang bisa melanggar itu. Lalu kita sebagai anak Tuhan, kita langgar semua hukum Bapa kita tadi. Haleluya, saudara. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, lebih keberkatan dari kita. Kenapa? Mereka mempraktekkan prinsip hukum tabur tuai.
Mereka memperhatikan orang-orang lain yang kekurangan di sekitar mereka. Malah mereka menjadi pelaku firman kok. Amin. Saudara, kita banyak, saudaraku, mengeluh tentang diri kita. Amin. Saudara yang kurang-kurang sukacita ini, haleluya. Itu tanda saudara kurang melayani, kurang berbagi hidup dengan orang lain. Gak mungkin, saudaraku, hukum itu tidak berlaku. Amin. Saya ingat, saudaraku, waktu saya baru-baru awal selamat kenal Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, waktu itu di daerah Belawan ada KKR di gedung Wisma apa kemarin. Saya masih usia 20 tahun, saudaraku, masih gagah perkasa, amin. Ganteng. Diberkati Tuhan, haleluya. Begitu menyala-nyala, lapar akan Tuhan. Lalu saudaraku, untuk KKR itu adalah disediakan bus dari gereja untuk menjemput jiwa-jiwa. Karena sebelumnya, saudaraku, sudah dikirim mahasiswa-mahasiswa sekolah Alkitab untuk menginjil. Jadi nanti di tempat ini sudah dikumpulkan jiwa-jiwa, nanti dijemputi naik bus. Saya keneknya waktu itu. Ada supir busnya, saya keneknya. Kami jemputi jiwa-jiwa itu, bawa ke KKR. Hati saya melimpah dengan sukacita. Haleluya, saudaraku. Apa saya bilang? Tuhan, kalau ini pun kerjaku seumur hidup, gak apa-apa, Tuhan. Jadi kenek ngangkati jiwa-jiwa itu, saudaraku. Antar ke gereja, antar ke Wisma itu, KKR. Pulang pun diantar lagi. Melimpah dengan sukacita. Meluap-luap. Aku tahu ini tujuan Tuhan menciptakan saya. Haleluya, saudaraku. Begitu melimpah dengan sukacita. Amin. Galatia 6 ayat 10. Saudara berkati sejauh ini? Amin. Dapat? Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan berbuat baik, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Berbuat baik lagi, ada tertulis itu. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Rajin berbuat baik. Kepada semua? Kepada siapa? Semua orang. Tapi terutama kawan-kawan kita seiman. Siapa yang mau ku tolong ya? Siapa mau ku bantu? Ada mungkin saudara lihat ini saudaraku ini udah 3 minggu berturut-turut atau 4 minggu berturut-turut cuman ini baju. Aku ambillah dulu bajuku ini. Amin. Kawan itu kok makin kurus gue lihat. Macam kurang makan. Saudara datang, bawa beras. Tolong. Haleluya, saudara. Mulai rajin berbuat baik. Tuhan bilang kalau ada orang memaksa kau berjalan dengan dia 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Apa artinya? Lakukan lebih dari yang diminta. Bang, tolonglah aku. Apa rupanya? Ini. Lakukan lebih dari yang diminta. Haleluya, saudara. Biasakan melayani seperti itu. Dia minta 1 mil, lakukan 2 mil. Jangan tahan-tahan kebaikan dari orang yang berhak untuk menerimanya. Misalnya saudaraku, ada orang datang minta beraslah sama saudara, amin. Lalu beras yang dimintanya ada sama saudara. Lalu kita bilang, wah besok aja lah kau datang ya. Lagi sibuk aku ini. Jangan seperti itu, amin.
Dia laparnya sekarang, bukan besok. Besok makin lapar dia. Haleluya saudara. Kok diam? Begitu masuk dalam hati. Amin. Saudara-saudara seiman, itu target pertama. Yang kedua, orang lain. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan berikan aku mata seperti matamu, untuk bisa melihat orang-orang yang membutuhkan di sekeliling. Tuhan, biar hatiku tergerak oleh belas kasihan. Haleluya saudara. Yesus kalau melihat orang apa katanya? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, seperti mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saya percaya hidup saudara pasti bro. Amin. Saya macam orang depresi, stres tadi saudara. Kenapa dia stres? Fokus pada masalahnya. Kok malang kali nasibku ya? Kok begini yang terjadi sama aku ya? Lalu saudaraku, dia terlibat dalam pelayanan. Lihatnya banyak orang lainnya hancur hidupnya, hancur hatinya, luka-luka hatinya. Kupikir masalahku selama ini besar kali. Kulihat orang lain belum ada apa-apanya rupanya masalahku ini. Malu pun aku nangis. Kok cengeng kali aku. Orang parah kali masalahnya. Kadang saudaraku malu pun kita nangis. Kapan itu mulai terjadi? Waktu kita mulai melihat sekeliling kita. Amin saudara. Saudara menolong orang jangan pandang dia suku apa, agama apa. Amin. Amin. Suku, agama, ras apa. Semua saudara tolong. Sehingga melalui kehidupan saudara-saudaraku yang rajin berbuat baik, orang melihat Bapa, orang mempermuliakan Bapa. Amin. Haleluya. Orang Kristen seharusnya dikenal sebagai orang yang rajin berbuat baik. Amin. Ini malahan saudaraku ya, mungkin ya orang sebelah, orang-orang tetangga kita yang kelihatan lebih rajin daripada kita berbuat baik. Kapan terakhir terpikir sama kita untuk nolong orang lain? Tuhan berkati aku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, hujan deras. Kau bilang, beri supaya kepadamu diberi. Beri supaya kepadamu diberi. Pak, macam mana caranya saya diberkati? Doakan Pak supaya saya diberkati. Disuruh memberi nggak mau. Suruh tolong orang miskin nggak mau. Doanya mau. Praktiknya nggak mau. Karena masih sudah kesalahan hidup kita ini saudara. Kesalahan. Kelihatan rohani tapi sebenarnya nggak ada yang kita lakukan. Amin. Haleluya. Matius 20. Dari 25. Saudara, selama masih saya harap saudara jangan bolos-bolos absen kebaktian, amin. Karena firman Tuhan yang saya sampaikan berseri. Maksudnya berseri saudaraku, ada kelanjutannya terus-menerus. Jadi kalau saudara kehilangan satu nggak datang, saudara kan kehilangan banyak hal. Haleluya. Matius 20:25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi,
Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan saudaraku, kalau pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka menindas rakyatnya dengan keras. Amin. Mereka minta dilayani. Dialah pejabat-pejabat, kan kepengennya dilayani. Lalu mereka dibilang pejabat publik, pelayan publik. Tapi itu balik. Begitulah sistem dunia bekerja. Cara dunia bekerja. Mereka datang minta dilayani. Amin. Tapi apa kata Tuhan? Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam sistem dunia, makin besar dia, makin tinggi jabatannya, semakin ingin dia dilayani. Tapi dalam kerajaan sorga, saudara ingin menjadi semakin besar, saudara harus menjadi semakin kecil. Amen. Saudara harus menjadi pelayan. Amen. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hamba nggak punya hak. Hamba nggak pernah berkata perhatikan hakku. Hamba beda dengan apa ya? Dengan pembantu. Hamba nggak punya hak. Dia hanya datang untuk melayani. Amin, saudaraku. Amen. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perhatikan, ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Tapi dia juga hamba. Tuhan sekaligus hamba. Wah, luar biasa. Amin. Singa dari Yehuda, juga domba, anak domba Allah. Haleluya, saudara. Yesus berkata, aku rendah hati, lembut hati. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita belajar topik ketiga kemarin, saudaraku. Tujuan hidup kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi semakin kepengen saudara melayani, amin, semakin saudara menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bukan ingin dilayani. Perhatikan aku, penuhi kebutuhanku. Mulai perhatikan orang lain, saudara. Hukum kasih itu akan mengalir. Amin. Ada dua kata di sini. Pertama, melayani dan memberi. Melayani dan memberi. Coba katakan, melayani dan memberi. Nah, kita klub itu, saudara, klub itu. Kita kumpulan klub memberi dan melayani. Melayani dan memberi. Bukan klub apa? Penuhi kebutuhan. Perhatikan aku. Enggak. Amin. Rangkuman tujuan hidup kita yang keempat digenapi dalam dua kata ini. Melayani dan memberi. Saudara datang ke satu tempat, siapa yang bisa kulayani? Siapa yang bisa kutolong? Siapa yang bisa kuberi? Siapa yang hidupnya bisa kubuat lebih baik? Amin. Dari pelayanan saudara, kata-kata saudara. Ada karunia menasihati, ada karunia memimpin, ada karunia memberi. Haleluya, saudara. Mungkin saudara dikasih Tuhan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Coba perhatikan saya. Ada saudara mungkin dikasih Tuhan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Saudara punya ide-ide, hikmat untuk memperoleh uang. Lalu saudara apa sebenarnya maksudnya? Tuhan mau supaya saudara melayani dengan memberi. Itu karunia memberi namanya.
Amin. Mungkin ada yang karunia menasihati. Asal saudaraku, saudara nasihati seseorang, jatuhan ingusnya, amin. Jatuhan air matanya, ingusnya saudaraku. Semua. Tadi saudaraku misalnya mau bunuh diri dia, gara-gara saudara nasihati, jadi batal semuanya, amin. Asal saudara ngomong, jatuhan air mata orang. Pakai itu. Amin. Saudara juga tahu itu. Kalau aku suka memberitakan firman Tuhan, kok orang dapat berkat ya? Haleluya saudara. Kok ini orang diubahkan ya? Itu alasannya kenapa saudara disuruh melayani. Supaya apa? Saudara penuh dengan sukacita. Amin. Gak lagi fokus pada diri sendiri. Tanda kedewasaan rohani, saudara mulai memikirkan orang lain. Amin. Apa yang bisa ku perbuat dia untuk menolong saudaraku ini? Kalau cara orang dunia apa? Apa yang ku perbuat untuk memperoleh sebanyak-banyaknya? Kalau cara berpikir Tuhan apa? Apa yang bisa ku lakukan untuk menolong lebih banyak orang? Amin. Memberi, melayani, memberi, melayani. Haleluya saudara. Ya. Mungkin ada orang kelaparan secara rohani. Secara fisik nggak lapar, ada yang lapar secara rohani, haus secara rohani, haus kebenaran, haus firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Mulai praktekkan aja lah. Udah berhentilah. Hidup bagi diri sendiri itu bukan bagian kita lagi tuh. Amin. Amin. Saudara berjalan dalam sukacita yang penuh. Tuhan mau kita berganda, amin. Amin. Misalnya saudara, penyanyi. Saudara layani lagi orang lain untuk menjadi penyanyi yang berikutnya. Itu namanya berganda. Haleluya saudara. Saudara pemain musik, ajari lagi. Cari lagi anak Tuhan yang lain. Saudara gandakan lagi, amin. Itu seperti talenta saudaraku. Yang diberi 5 talenta menghasilkan 5 talenta lain. Ku cari lagi lah anak-anak Tuhan yang lain. Ku ajari lagi dia main musik. Ku ajari lagi dia nyanyi. Ku ajari dia firman Tuhan. Sehingga hidup kita berganda. Amin. Amin. Banyak buah kita. Banyak jiwa-jiwa yang kita bawa ke sorga. Apakah enak memuridkan orang lain? Enggak. Enggak enak. Saudara harus berkorban waktu, tenaga. Kadang di sini saudara mengajari orang, kadang nggak disediakan pendeta pun makanan, ya kan? Hah? Saudara ngajari, do si la sol. Kadang makanan pun harus saudara beli di luar. Kenapa? Belum cukup. Untuk gereja pun belum cukup. Haleluya saudara. Berapa kali pernahlah kami masak juga, kami bikinkan nasi pakai telur. Coba pun saudara misalnya mulai berpikir, aku tolong gereja. Kita melimpah. Kita bikin misalnya makanan untuk anak-anak Tuhan yang melayani, ya kan? Apa rupanya? Mulai berpikir untuk memberi. Saudara rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik, rajin melayani. Amin. Ini bukan lagi klub berkati aku. Untuk diriku. Enggak, ini klub memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Menolong orang lain. Saudara sudah mengerti tujuan hidup saudara? Amin. Kita sudah belajar saudaraku waktu mengenai menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita gereja dirancang beroperasi seperti sebuah tubuh. Amin. Macam mana kalau misalnya saudaraku ginjal saudara, ada ginjal, saudara tahu ginjal? Bilang dia, udah capek aku melayani tubuh, bosan aku. Pengen istirahat dulu. Selama ini 24 jam aku kerja. Atau jantung ngomong gitu.
Lihatlah tangan itu, adanya waktunya istirahat. Mata, ada waktunya terpejam. Aku ini jantung 24 jam bekerja. Wah, capek aku. Memberi terus capek. Sekarang aku mau istirahat dulu. Aku mau mengundurkan diri dulu. Apa yang terjadi? Mati. Haleluya, saudara. Bayangkan jika ginjal atau jantung memutuskan untuk mulai hidup bagi dirinya sendiri. Aku lelah, capek, bosan dengan semua ini. Mau juga kadang kita gitu, saudara. Mau mengundurkan diri ke tempat yang jauh. Mau naik gunung, turun ke lembah. Di sana pun Tuhan ada. Amin. Mau kemana kau nak gunung? Saudara mau naik terbang tinggi dengan sayap fajar, saudaraku. Di situ pun Tuhan ada. Saudara mau turun ke dunia orang mati, silukan. Saudara mau menyembunyikan diri dalam kegelapan, gelap pun tidak menjadi gelap. Gelap pun seperti terang bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Sampai mana saya tadi? Lelah, capek, bosan. Aku tidak mau melayani tubuh lagi. Aku ingin cuti setahun. Gimana ginjal ngomong gitu, saudara? Ginjal ngomong gitu, cuti setahun, apa yang terjadi? Cuci darah, saudara. Amin. 2 kali seminggu cuci darah. Dikeluarkan darah saudara itu, dibersihkanlah melalui mesin itu. Masukkan lagi. Amin. Minggu depan bikin lagi. Kenapa? Ginjal yang tak berfungsi, menyakitkan bagi tubuh. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Sekarang ini ribuan gereja lokal sedang sekarat karena orang-orang Kristen yang tidak bersedia melayani. Mereka duduk di pinggiran sebagai penonton dan tubuh menderita. Haleluya. Ya. Kita ini terikat satu dengan yang lain. Amin. Anggota terhadap yang lain. Mata gak bisa berkata kepada kaki, aku gak butuh kaki. Kaki gak bisa berkata kepada telinga, aku gak butuh telinga. Amin, saudaraku. Semua kita. Semua harus melayani. Amin. Melayani terhadap tubuh Kristus dan melayani juga keluar kepada orang yang belum percaya. Amin, saudaraku. Amin. Oke, sedikit lagi. Saudara tahu Danau Galilea sama Laut Mati? Laut Mati, saudaraku, itu kadar garamnya sangat tinggi, sehingga tidak ada ikan yang bisa hidup di situ. Saudara misalnya terjun ke situ, saudaraku, ke Laut Mati, saudara nggak bisa tenggelam. Kenapa? Kadar garamnya begitu tinggi, nggak ada kehidupan di situ. Saudara tahu kenapa nggak ada kehidupan di situ? Karena dia hanya menerima saja. Laut Mati hanya menerima aliran saja, nggak pernah mengalirkan. Beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea penuh dengan kehidupan, banyak ikan. Kenapa? Dia menerima dan dia mengalirkan air. Menerima air, mengalirkan air. Haleluya, saudaraku. Kenapa kadang kita merasa seperti mati rohani kita? Kenapa? Karena kita hanya menerima saja. Aku datang ke gereja itu untuk menerima, untuk puaskan. Tadi mati rohani saudara. Tuhan gak merancang seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan mau kita apa? Kita belajar, dan setelah kita terima, kita berikan lagi kepada orang lain. Amin. Firman Tuhan, pengertian yang kita dapat, saudaraku, kita terima, kita bagikan lagi kepada orang lain. Begitu saya perhatikan kalau saya misalnya menyusun firman Tuhan. Amin, saudaraku. Saya pelajari. Lalu saudaraku, Tuhan bukakan pengertian. Kenapa? Tuhan saya bilang, ini untuk umatmu. Lalu saudaraku, Tuhan bukakan pengertian demi pengertian, sehingga kita kaya dengan pengertian. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena kita terima, kita bagikan.
bagi diri sendiri itu seperti lauk mati, saudara. Banyak yang bisa saudara beri. Haleluya. Tenaga saudara, waktu saudara. Amin. Jangan hidup bagi diri sendiri lah. Kita bukan dirancang seperti itu. Kebanyakan saudaraku, kita sudah, kalau di sudah berapa tahun kita di sini, amin. Ada yang puluhan tahun sudah selamat. Kalau hitung-hitung mungkin saudara, gelar saudara bukan sudah bukan lagi S1, S2, S5. Udah terlalu banyak pengetahuan saudara. Segala macam khotbah saudara dengar. Tapi kenapa nggak bertumbuh? Hanya menerima saja. Terima terus. Aku puaskan terus. Amin, saudara. Saudara terima, alirkan. Terima, alirkan. Amin. Uang pun seperti itu. Saudara terima, Tuhan, siapa yang bisa ku berkati? Siapa yang bisa ku berkati? Siapa yang bisa ku tolong? Siapa yang bisa ku beri? Gak mungkin hukum hidup berkelimpahan itu gak terjadi. Selama kita sibuk dengan diri sendiri. Amin. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Saudara semua bisa melayani. Amin. Amin. Saudara harus rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Katakan, saya mau rajin berbuat baik. Saya mau rajin berbuat baik. Saya diselamatkan. Saya diselamatkan. Untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Untuk menolong gereja. Untuk menolong orang-orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Saudara diberkati. Amin. Mari kita bagi berdiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.